Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih sama aku Tiara. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Untuk sore kali ini aku mau bacain cerpen. Karya siapa nih? Karya Kak Tuti dengan judul Dancing with Your Ghost. Dari judulnya aja udah bagus loh. Kira-kira tentang apa ya? Penasaran? Kalau penasaran, yuk dengerin. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe. Terus kalau suka nanti like ya. Di-share, itu lebih bagus. Makasih. Dancing with Your Ghost. Masih teringat jelas hari di mana ia menyatakan perasaannya padaku. Kesungguhannya berhasil membuatku yakin untuk menjalin hubungan dengan lelaki bermata biru ini. Dia tak bosan kalau aku menceritakan segala aktivitas yang tengah aku jalani. Dia juga tak lelah saat aku memintanya untuk menemani ke beberapa tempat. Kupikir dia akan marah dan menggerutu, tetapi nyatanya tak begitu. Bahkan ia begitu sabar menghadapi sikapku. Suatu hari, saat aku tengah bekerja, ada seorang lelaki yang tengah mendekatiku. Awalnya, kukira hanya ingin mengobrol biasa layaknya teman kerja. Akan tetapi, semakin jauh kami berdua bercakap, ternyata semakin gencar juga sikapnya yang mulai tak sopan. Ia berusaha memegang tanganku. Untungnya berhasil aku tepis. Tak sampai di situ, ia juga mulai berani untuk merangkulku. Aku berontak. Bahkan hampir saja aku ingin menendang sebagian tubuhnya. Namun, seseorang datang dan tanpa basa-basi menendang tangan yang tak sopan itu. Ia menutupi seluruh tubuhku dengan tubuh tegap yang ia miliki. Tangannya mengepal erat menahan amarah. Tatapannya begitu tajam. Tak suka saat gadisnya diperlakukan tak sopan oleh orang lain, terlebih seorang lelaki. Aku yang menyaksikan itu tertunduk takut. Laki-laki di hadapanku ini, panggil saja ia Kevin, pemilik mata biru yang menjadi pawangku saat ini. Aku tak bisa membayangkan, andai Kevin tidak ada, bagaimana dengan aku saat ini? Sungguh, aku sangat bersyukur akan kehadiran sang kekasih malam ini. Aku tahu, Kevin pasti telah menungguku sejak setengah jam yang lalu. Namun, ia masih menghargaiku yang masih melakukan tugas di sini. Aku memejamkan mata karena takut. Begitu yakin akan ada baku hantam malam ini. Mungkin seharusnya aku pergi dari sana. Akan tetapi, kakiku begitu sulit untuk melangkah, sehingga bersembunyi di balik tubuh tegap adalah opsi yang paling tepat untuk aku lakukan. Namun, sampai detik ini, aku tak mendengar serangan maupun pukulan. Justru, sebuah tangan besar menyentuh wajahku yang terlihat pucat karena takut. Aku mendongak, mendapati sepasang mata biru yang tengah menatapku khawatir, tetapi tersirat akan amarah. Entah amarah kepada siapa. Aku kembali menunduk sambil mengucapkan kata maaf. Kevin tak menjawab. Ia justru memintaku untuk berganti pakaian dan bergegas untuk pulang. Aku yang masih takut mengikuti saja apa yang ia pinta. Sampai akhirnya aku dibawa ke suatu tempat. Di sebuah taman. Mungkin rasanya tak etis sepasang kekasih yang belum halal duduk berdua di tengah malam. Untungnya malam ini malam minggu. Jadi tak hanya ada kami berdua di sini, tetapi ada beberapa pasang.
mulai dari usia dini hingga ke lanjut usia. Bahkan ada satu keluarga berkumpul di sini. Di tempat itu, Kevin mengatakan bahwa jika tak ada dirinya, bagaimana dengan nasibku? Aku diam. Aku sudah membayangkannya tadi. Sudah dipastikan tak akan ada lagi pawang yang selalu siap menemani diriku setiap waktu. Tak ada lagi sosok pelindung yang aku dambakan. Semuanya pasti akan terasa hambar. Melihat diriku yang terus terdiam, Kevin kembali berbicara dan mengatakan, manfaatkanlah momen ini sebaik mungkin. Mendengarnya membuatku berpikir, apa yang dimaksud dengan kalimat itu? Seolah diriku nantinya akan berpisah dengannya. Sekitar 10 menit lamanya, akhirnya kami berdua memutuskan untuk pulang. Kevin mengantarku sampai di depan pintu. Dipandanginya aku lamat-lamat, seolah ia tak akan pernah lagi melihat wajahku. Aku mengingat pesannya malam itu, yang mengatakan bahwa jika suatu saat nanti aku berada di sebuah kesulitan, aku harus tetap kuat. Siapapun yang ingin melakukan kejahatan padaku, aku harus berontak. Aku tak boleh bergantung pada Kevin, walau ia kekasihku. Karena Kevin tak bisa berjanji jika ia akan selalu ada untukku. Detik itu, otakku berputar layaknya mesin yang tengah beroperasi. Kalimat Kevin membuatku bingung. Ada apa dengannya hari ini? Ia seolah mengatakan salam perpisahan. Memangnya ia ingin pergi kemana? Terakhir, Kevin mengatakan bahwa ia amat menyayangi diriku lebih dari dirinya sendiri. Tak hanya itu, Kevin juga mengatakan maaf padaku, karena ia belum sempurna menjadi seorang kekasih di hatiku. Aku kembali cengeng. Sungguh, aku tak tahu kemana arah Kevin berbicara, karena sesungguhnya Kevin adalah kekasihku yang sempurna. Lalu, mengapa ia mengatakan seperti itu? Kebingungan yang terus melanda diriku semakin bertambah, kala Kevin menyunggingkan senyum manisnya tepat di hadapanku. Senyum itu seolah senyum terakhir yang aku lihat. Aku masih berusaha tenang, berharap semuanya akan baik-baik saja. Hingga pada akhirnya, netranya tak sengaja menatap sebuah bunga yang kutanam bulan lalu. Bunga Wijaya Kusuma. Bunga yang dinantikan banyak orang saat mekar. Banyak yang bilang, begitu sulit menunggu bunga Wijaya Kusuma mekar. Tak tentu waktu. Kevin yang memang tertarik dengan bunga tersebut, mendekat dan menengadahkan kedua tangannya di bawah bunga tersebut. Namun, siapa sangka, seketika bunga tersebut mekar dengan sangat indah. Aku yang menanamnya pun baru kali ini melihat mekarnya bunga Wijaya Kusuma. Entah kebetulan atau sebuah keberuntungan, hanya di tangan Kevinlah bunga tersebut mekar. Sungguh, aku sangat takjub. Lagi, Kevin menampakkan senyum manisnya. Matanya tak lepas menatap bunga di hadapannya ini. Konon katanya, bunga Wijaya Kusuma ini melambangkan kehidupan yang indah. Jika memang benar begitu, aku berharap kedepannya aku akan mendapatkan kehidupan yang indah bersama kekasih yang kudambakan. Kevin. Setelah puas, Kevin pamit. Entah kenapa, ada rasa tak rela saat Kevin ingin pergi meninggalkan tempat ini. Namun, bibir ini begitu keluh untuk menghentikannya. Aku melihatnya sampai punggung kokoh itu tak terlihat lagi. Aku berbalik, tetapi sebelum itu, kembali ku tatap bunga Wijaya Kusuma itu dengan dalam. Aku sangat berharap akan ada keberuntungan yang terjadi. Aku juga berharap jika Kevin akan baik-baik saja.
Saat memasuki kamar, netraku tak sengaja menatap sebuah vas foto, di mana foto tersebut adalah foto aku dan Kevin saat berada di sebuah pantai di sore hari. Tiba-tiba hatiku sedikit bergejolak, ada rasa khawatir yang tersirat. Entah sudah berapa kali aku merapalkan doa-doa untuk Kevin, namun hati ini tak kunjung tenang. Sampai akhirnya aku berinisiatif untuk meneleponnya, memastikan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Sayangnya ponselnya tak bisa dihubungi. Aku dibuatnya risau, cemas, khawatir, semua bercampur menjadi satu. Baru saja aku ingin beranjak dari tempat duduk, tiba-tiba ponselku berdering. Ada nama Kevin tertera di sana. Seolah senyuman terbit di wajahku. Dengan begitu cepat aku menerima panggilan darinya. Namun bukan suara Kevin yang kudengar, melainkan Aldo, teman dekat Kevin. Ternyata malam ini malam terakhirku bersama Kevin. Senyum yang kulihat ternyata senyum terakhir yang kusaksikan. Nasihat dan pesannya ternyata sebuah salam perpisahan untuk kami berdua. Rasa cemas dan khawatirku akhirnya terbalas dengan sebuah kabar duka yang menimpa Kevin. Kevin kecelakaan. Diduga penyebabnya adalah tabrakan dari sebuah mobil yang melintas dari sebelah barat dengan kecepatan tinggi sampai Kevin tak sempat menghindar dan berakhir meregang nyawa. Aku terduduk lemas. Apa ini arti dari semua yang ia katakan tadi? Tidak, ini terlalu cepat. Aku belum bisa menerima. Senyum dan perlakuannya terhadapku tak bisa luput dari ingatanku. Mengapa harus Kevin? Padahal aku baru saja berharap mekarnya bunga Wijaya Kusuma akan membawa keberuntungan bagiku. Namun nyatanya tidak. Mekarnya bunga itu justru membawa kabar duka bagiku. Lihatlah sekarang, bahkan saat kabar Kevin meninggal, seketika bunga Wijaya Kusuma tertutup dengan sempurna, seolah tahu dengan suasana yang terjadi. Terlalu cepat. Aku belum pernah membayangkan ini terjadi. Bagaimana aku menjalankan hidup selanjutnya? Akankah aku harus menjalaninya sendiri? Apa mungkin aku harus menjalani sesuatu seperti yang Kevin katakan? Tidak, aku masih tak percaya. Setiap malam yang biasanya ditemani dengan kehadirannya, kini aku harus berteman bersama bayangan Kevin. Bayangan yang tak mungkin aku gapai untuk kembali bersama. Tak akan ada kata bersatu dan bersama setelah ini. Mungkin tak seharusnya berharap pada bunga Wijaya Kusuma. Aku tak seharusnya percaya akan kehidupan indah yang ia berikan kepada semua orang. Pada kenyataannya, aku tak mendapatkan semua itu. Justru luka bersama kenangan yang aku telan bersamaan. Selesai. Gimana nih pendapat kalian setelah mendengarkan cerpen tadi? Bagus gak? Apa nih kira-kira hikmah yang bisa diambil? Kalau dari aku sih hikmahnya, kita gak boleh terlalu bergantung sama orang lain. Karena suatu saat orang itu bisa aja ninggalin kita. Terus kita gak boleh berharap terlalu berlebihan sama selain Tuhan, karena akhirnya bakal kecewa. Jadi gantungkan harapan kalian sama Tuhan aja ya guys. Ada yang setuju sama ucapan aku barusan? Atau ada hikmah lain? Yuk tulis di kolom komentar. Seperti yang aku bilang tadi, kalau suka jangan lupa like, terus bunyiin loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya. See
See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.